Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Channel peternak tradisional, channelnya ayam kampung ya, ayam kampung rumahan nih. Seperti hari kemarin, sore hari ini ya, habis memberi makan babon saya yang sebentar lagi mau tidur ini. Karena ini sudah jam 4, karena sudah kenyang, jadi mau tidur nih. Dan tidak lupa ya, nih saya selalu memberi pakan racian fermentasi. Kenapa saya selalu memberi pakan fermentasi? Ya supaya ada khasiatnya. Karena tanpa alasan ya, tanpa ada alasan atau apa ya, saya menggunakan pakan fermentasi untuk babon ayam kampung saya ini, teman-teman semua. Karena kemarin ya di grup-grup peternakan tuh saya kalau memposting masalah pakan fermentasi khususnya untuk ayam kampung Umbaran ini, ada salah satu ya, ada yang berkomentar lah ya, karena ayam kampung itu tidak perlu menggunakan pakan fermentasi karena akan membuang-buang waktu saja teman-teman semuanya ya. Karena apa ya, nggak tahu, karena katanya itu ayam kampung itu sudah diumbar, sudah makan sendiri di lahan yang umbarannya itu ya, jadi tidak usah repot-repot memberi pakan fermentasi. Tapi bagi saya ini ya, karena yang namanya kita merawat ayam ya, kita harus memberi pakan ya 2 kali sehari gitulah, seperti teman-teman semuanya. Jadi tidak baik kalau ayam-ayam kita ini hanya diumbar, disuruh cari makan sendiri. Ya mending kalau lahan kita luas ya teman-teman ya. Coba kalau kita punya lahan yang tidak begitu luas atau yang hanya pas-pasan, apalagi yang tidak punya lahan sama sekali, kan kita harus wajib memberi pakan ya. Dan bagaimana kalau pakan kita itu mudah basi atau mudah membusuk? Yaitu tadi salah satunya kita menggunakan cara difermentasi supaya pakannya ini awet ya. Dan salah satu keunggulan pakan fermentasi, mungkin banyak salahnya ya, salah satu dan salah 2 dan salah 3 ya. Yaitu terutama ini untuk bekatul dan juga ampas tahu ya. Bekatul kan banyak mengandung serat kasar, jadi kalau kita fermentasi kan bisa memecah serat kasarnya dan diolah pencernaan ayam itu menjadi pakan semua ya. Jadi saat kotorannya keluar itu yang keluar ya ampasnya saja ya, tidak termasuk sari-sari makanan yang ikut keluar ya, karena sudah tadi dengan difermentasi sudah bisa memecah serat kasarnya. Jadi yang keluar dari fesesnya atau kotorannya itu hanya ampasnya saja, tidak termasuk proteinnya itu ikut keluar semua ya teman-teman ya. Terus yang kedua, dengan menggunakan pakan fermentasi ini bisa dilihat sendiri, kotoran di sini mudah terurai nih ya, tidak menggumpal dan kering. Jadi tidak menimbulkan bau yang menyengat, dan itu tentu saja akan mengganggu kita ya, atau mengganggu tetangga kita tentunya. Belepotan lor, serapopo lah. Nah itulah yang keunggulan yang kedua yang menggunakan pakan fermentasi ini. Jadi kotoran-kotoran yang keluar dari ayam ini atau dari ayam lah pokoknya, itu akan mudah terurai dengan tanah dan sangat-sangat bagus ini untuk kesehatan ayam-ayam juga ya teman-teman semuanya. Jadi nggak ada salahnya kita menggunakan fermentasi, karena bisa dilihat sendiri nih, ini tanah nih, nggak ada. Dan saya pun tidak pernah membersihkan yang namanya tembelek ini atau kotoran-kotoran ayamnya ini, karena ya sudah mengering sendirilah ya. Setiap pagi tidak ada yang menggumpal dan juga tidak menimbulkan amonia atau bau yang menyengat. Nah itu yang keunggulan yang kedua yang saya menggunakan pakan fermentasi ya. Nah seperti ini teman-teman, bisa dilihat kan ya. Seperti di sini pun saya juga tidak pernah membersihkan nih yang namanya ini, membuang kotorannya. Tapi ini sudah terurai banget nih, sudah sangat tebal banget nih. Tapi ayam-ayamnya juga sehat, bisa dilihat kan ya, sehat sendiri nih, sehat sekali nih ya. Tidak ada yang namanya bau amoniak di sini. Kalau nggak percaya teman-teman bisa main-mainlah ke kandang saya ini. Meskipun ayamnya sedikit, tapi kalau bersih kan ya enak dilihat gitu lah. Jadi untuk teman-teman kita yang punya lahan yang terbatas, yang tidak begitu luas, mungkin kita ya itu harus
harus mengakali pakan ya supaya bisa awet. Terus begini lagi teman-teman, kalau misalnya saat harga katul itu sedang turun-turunnya kan kita bisa membeli stok banyak, lalu kita bisa memermentasinya ya supaya awet dan tidak tengik dulu, tidak bau. Karena kalau bau ya tahu sendirilah, gak enak baunya. Terus juga awet, tidak dimakan ulat, tidak dimakan kutu bekatulnya kalau kita fermentasi. Dan saat harga bekatul naik, nah kita bisa mendudah celengan kita atau bisa membongkar bekatul kita ya teman-teman ya, untuk dijadikan pakan yang bernutrisi tinggi. Terus manfaat fermentasi yang berikutnya adalah bisa menaikkan protein atau nutrisi lah ya. Protein itu sekitar 0,5% tergantung jenis pakan apa yang kita fermentasi ya. Untuk ampas tahu mungkin yang bisa naik itu 0,5%. Untuk dedak belum saya teliti karena saya tidak punya laboratorium. Ini seperti ini teman-teman. Jadi sangat-sangat penting menurut saya itu pakan fermentasi. Apalagi kalau kita misalnya mendapatkan stok nasi yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Karena ini di sini lagi musim orang hajatan, jadi stok pakan sangat melimpah. Kita bisa mengambilnya dari sisa-sisa orang-orang yang habis hajatan itu. Kalau tidak kita fermentasi, mana mungkin bisa awet. Kalau kita fermentasi bisa sampai berbulan-bulan lor. Dan itu betul sekali karena saya sering menggunakan pakan nasi yang saya fermentasi, dan videonya pun sudah saya upload berkali-kali ya teman-teman. Ini kan bisa dilihat sendiri kan ya, gemuk-gemuk kan ya, indukannya kan, semok-semok kan ya. Semok-semok ini hanya menggunakan pakan tradisional nih loh, nggak pernah menggunakan pakan aneh-aneh lah. Karena saya rasa itu memelihara ayam kampung itu sangat mudah sekali ya, tanpa ribet. Kita bisa mempelajarinya saat ayam-ayam ini sedang di alam liar lah. Jadi kita bisa bisa menggunakan cara liarnya tapi dengan cara seperti ini gitu loh. Pusing ya, sama berarti kalau pusing. Ini habis semua lor ya. Terus tadi juga ada banyak teman yang mengatakan ayamnya tidak mau dikasih pakan fermentasi padahal sudah dilatih berminggu-minggu. Kok bisa ya? Saya nggak tahu sih kok bisa gitu loh. Padahal kalau di sini kan, di peternakan saya ini tradisional ini emang ada harus ada adaptasi dulu ya dari pakan yang sebelumnya ke pakan yang selanjutnya ya. Mungkin memerlukan waktu 1-2 hari. Mungkin kalau sampai berminggu-minggu itu ya gimana gitu ya. Pertama-tama memang ayam-ayam ini tidak begitu menyukai pakan fermentasi, tapi setelah dia lapar atau kelaparan ya dimakan juga akhirnya. Kalau nggak dimakan dia pasti akan kelaparan kan. Ini adalah doro saya ini, dan sebentar lagi ini akan menjadi indukan nih. Bagus banget nih dijadikan indukan karena bulunya halus dan kelimis seperti habis memakai pomade nih. Nah tuh lor terak pitek kok tiga susah ya. Wih, nah itu ada indukan yang besar banget, gede dhuwur, brewok juga tuh. Nah mantap kan. Nah itu ada beberapa alasan saya selalu menggunakan pakan fermentasi dan sangat-sangat jarang menggunakan pakan tidak fermentasi, karena banyak keunggulan dan banyak manfaat yang saya dapatkan dari menggunakan pakan fermentasi ya teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman tuh ada waktu luang ya bisa menggunakan atau bisa meracik menggunakan pakan fermentasi. Biasanya itu kalau pagi dulu ya, ayam itu akan mengeluarkan bau tembeleknya itu loh, bau kotorannya itu sangat menyengat. Tapi di sini ya wajar lah ya, yang namanya juga kotoran lah. Yang namanya juga kotoran ya wajar kalau ada bau-baunya. Tapi tidak begitu, karena dari hasil fermentasi tadi kan baunya itu kan sudah seperti tape gitu loh, wangi, harum. Jadi menular ke tembeleknya atau menular ke kotorannya. Jadi bermanfaat sekali lah pokoknya. Ini sebentar lagi mau bertelur. Oke lah ya, demikian tadi video hari ini, penggunaan pakan fermentasi bagi ayam sangat bermanfaat atau tidak ya terserah kalian lah.
Kalau saya itu selalu menggunakan pakan fermentasi, tidak pernah tidak pokoknya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya, masih tetap stay tune atau standby di channel peternak tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam peternak Nusantara.